Desa Saterpunda di barat Pulau Bunga NTT kembali digoncang polemik sengit di ruang publik. Dari sana, gema pro kontra tambang menjadi perhatian sejagat. Jika Anda mengetik saja kata kunci Saterpunda di Google, nyaris tak ada ulasan lain yang muncul selain persoalan tambang. Setidaknya ada 5 kampung di desa itu yang sudah menjadi sasaran perusahaan tambang. Ada Sirise, Satarteu, Tumbak, dan yang belakangan santer diperbincangkan adalah Lubuk dan Lingkololo. Bagi orang-orang Saterpunda, pro kontra tambang sudah menjadi sajian musiman yang selalu diterima. Mereka terlihat pasrah menerima kenyataan meski di balik kehadiran tambang pasti menciptakan perpecahan sosial. Situasi kekeluargaan yang dulunya lekat menjadi jarak oleh sekat pro kontra tambang. Sesungguhnya pro kontra ini bukanlah tanpa alasan. Saya sendiri menemukan akar persoalan ketika tinggal bersama warga Saterpunda selama 1 minggu lamanya pada tahun 2014 silam. Kala itu situasi di Tumbak, desa Saterpunda sangat mencekam. Ancaman pertumpahan darah nyaris terjadi setiap hari antara kubu pro dan juga kubu kontra. Meski demikian, kami yang kala itu tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Manggarai Timur memberanikan diri untuk masuk ke dalam kubangan persoalan. Di sana kami berbaur dengan masyarakat pro maupun masyarakat kontra, sembari melakukan riset kecil untuk menemukan akar persoalan. Kami menemukan bahwa persoalan utama di sana adalah mimpi akan kesejahteraan yang tak lekas mendarat. Dari rejim ke rejim, dari setiap musim pilkada, mereka sudah kenyang dengan janji politik. Pro kontra pun terjadi ketika ada masyarakat yang membacanya secara pragmatis. Di sisi lain, ada pula masyarakat yang melihatnya jauh ke depan. Kubu pro tambang berharap bahwa mimpi kesejahteraan itu harus terwujud saat ini dengan hadirnya perusahaan tambang. Mereka sudah lelah menahan derita kemiskinan meski tanah sebagai satu-satunya warisan tersisa lenyap di mangsa perkakas tambang. Mereka sudah bosan menunggu datangnya kesejahteraan itu. Jadi, daripada terus bermimpi sampai mati, lebih baik menerima uang jaminan atau kompensasi yang sudah ada di depan mata. Sementara kubu pro tambang melihat mimpi kesejahteraan bukanlah disulap dalam waktu sekejap. Sesaat mungkin mendatangkan berkah, namun itu hanyalah kesejahteraan semu, karena pada masa yang akan datang membawa prahara kehancuran bagi generasi. Mereka sadar bahwa tambang adalah investasi jangka pendek. Kalau isi tanah sudah terbongkar, perusahaan pergi dan mereka kembali merintih dalam miskin. Lalu dampak lanjutnya, akibat keegoisan generasi terdahulu, anak cucu yang lahir kemudian semakin memperpanjang warisan derita. Saya tidak mau masuk ke persoalan pro maupun kontra akibat hadirnya pertambangan. Bagi saya, mendiskusikan persoalan itu memang penting, namun tidak relevan dengan akar masalahnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya membuat orang-orang Saterpunda sejahtera sehingga tidak mudah menjual tanah sebagai penyambung hidup mereka. Karena itu, pihak pro maupun kontra tambang harus dibaca sebagai korban dari ketimpangan kebijakan pemerintah yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Pemerintah gagal menghadirkan kesejahteraan yang membuat sebagian rakyat Saterpunda putus asa, lalu rela menyerahkan tanahnya. Andai saja mereka sudah sejahtera, mana mungkin orang-orang Saterpunda memberikan tanahnya untuk perusahaan tambang yang datang hanya sesaat. Lalu pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas rendahnya kesejahteraan rakyat Saterpunda? Siapa yang paling bertanggung jawab atas kemiskinan yang menimpa orang-orang Saterpunda di tengah kekayaan mereka akan potensi pertanian? Pemerintah harusnya malu. Harusnya pemerintah NTT dan lebih khusus pemerintah Manggarai Timur malu ketika melihat rakyatnya dengan mudah menjual tanah. Ketika rakyat menyerahkan lahan untuk pertambangan, itu sebenarnya gambaran nyata
tentang hilangnya peran pemerintah untuk memajukan sektor primer kerakyatan. Artinya, selama ini Pemda Matim dan Pemprov NTT gagal membangun kesejahteraan dari sektor pertanian sebagai sektor primer kehidupan rakyat. Bupati dan gubernur juga sudah hafal data statistik bahwa hampir 85% penduduk NTT adalah petani yang tinggal di pedesaan. Bahkan, pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2019 didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Di Manggarai Timur sendiri, Bupati Agas juga sudah tahu bahwa selama 5 tahun terakhir, struktur perekonomian didominasi oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan, yakni mencapai 44,78%. Di sana ada kemiri, ada kopi, ada mente yang merupakan tanaman yang sudah digeluti oleh masyarakat dari tahun ke tahun dan sudah terbukti menghidupi keluarga mereka. Sementara data BPS mengungkapkan kontribusi dari semua jenis pertambangan di Manggarai Timur terhadap PDRB hanya 2,57% di tahun 2019. Potensi-potensi ini kalau saja pemerintah sedikit membuka mata dan punya niat baik, tentu akan menghadirkan kesejahteraan di sana. Riset dari Marlinda Mulu, Rudolf Ngalu, dan Frans Lakalaja menyebutkan Desa Satarpunda memiliki potensi pertanian hortikultura yang perlu dikembangkan karena memiliki lahan yang subur. Namun, sebagian besar petani hanya mengenal sistem pertanian monokultur. Petani Satarpunda belum mengenal sistem pertanian polikultur, sehingga pendapatan mereka hanya bergantung pada satu jenis tanaman pada masa panen. Riset ini membuktikan keunggulan sistem pertanian polikultur adalah dapat menanam 2 atau jenis tanaman pada lahan yang sama serta frekuensi panen yang lebih dari 1 kali. Hemat saya, pola ini juga bisa dijadikan jalan keluar sehingga masyarakat Satarpunda tidak terlilit utang atau ijon akibat jeda waktu panen yang cukup lama. Mungkinkah jalan ini bisa ditempuh Bupati Ande dan Gubernur Victor?